Halo teman-teman Gram semua, balik lagi sama saya Mary dan Febrian di Grace and Truth. Nah, topik apa nih hari ini nih? Hari ini kita mau membahas mengenai kerajaan selatan Yehuda ya, ketika mereka terbagi dua menjadi kerajaan utara dan selatan. Kerajaan utara Israel, kerajaan selatan adalah kerajaan Yehuda. Lalu kita mau membahas bagaimana mereka ini hancur. Akhirnya diserang oleh kerajaan Babylon dan akhirnya diambil oleh Babylon. Dan juga kita mau belajar mengapa kita harus belajar sejarah ini. Kenapa relevan dengan iman kekristenan kita pada saat ini gitu. Seru sekali. Seru sekali, mantap. Nah, kita mau baca nih dari Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Mari kita berdoa dulu yuk sebentar. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Biar Tuhan Kau saja yang membantu kami untuk mengerti firman-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau rencanakan Tuhan dari awal mula sampai pada akhir ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sedikit aja ya dari podcast yang kemarin kan kita membahas mengenai setelah kerajaan Israel, setelah Salomo, itu kan terbagi dua, utara dan selatan. Yang utara namanya Israel. Nah yang Israel kemarin siapa raja pertamanya? Saul. Kok Saul? Raja utara Israel. Yerobeam di utara. Yang di selatan? Saul. Kok Saul? Yang di selatan Rehabeam. Anaknya Salomo. Rehabeam yang akan pertama kali menjadi raja di kerajaan Yehuda. Nah, yang kemarin di podcast kan kita membahas mengenai mengapa kerajaan Israel akhirnya dihancurkan kan. Karena mereka menyembah banyak berhala. Karena Yerobeam takut kehilangan kekuasaan, dia mendirikan banyak altar-altar untuk allah-allah lain. Ya. Yang kamu ingat di Betel dan di Dan kan, anak lembu emas itu ditaruh di sana gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kalau misalnya kerajaan selatan Yehuda ini memiliki Yerusalem kan? Kenapa mereka masih bisa hancur juga padahal punya Yerusalem loh. Yerusalem kan di situ, mereka menyembah Allah yang benar di bait Allah di Yerusalem kan. Tapi tetap saja mereka masuk ke dalam persembahan berhala gitu. Kenapa tuh kira-kira? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Makanya kita akan membahas di sini kenapa kerajaan selatan Yehuda akhirnya jatuh juga dalam dosa persembahan berhala di Yerusalem. Oke? Semangat? Semangat. Yang pertama kita lihat nih di 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nah, di sini Tuhan bilang Tuhan tuh sudah memilih Yerusalem sebagai kotanya Tuhan. Tuhan sudah memilih kota ini. Dan juga menarik menurut aku mengapa, kan kemarin aku bilang Tuhan tidak membiarkan kita menaruh pengharapan kita pada apapun juga selain Tuhan kan. Nah, di sini kita bisa melihat kepada pemimpin juga kita tidak bisa menaruh pengharapan kita yang paling utama pada kota. Juga kota yang kudus ini juga kita tidak bisa menaruh pengharapan kita di sana gitu. Nah, terus Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. nah, ini nama mamanya Naama. Terus dari Amon. itu apakah itu bangsa Israel? Bukan. Nah, jadi mamanya ini bukan bangsa Israel si Yerobeam ini. Dan kamu tahu Salomo punya berapa istri? 999. 1000 dong. Dikurangin sama yang Naama ini ya. Jadi ketika papa kamu memiliki 999 istri lain, kira-kira siapa yang bakal memberi kamu ajaran? Emak. Mama kamu dong. Nah, makanya menurut aku Yerobeam ini kurang lebih adalah orang Amon sebenarnya daripada orang Israel. Karena menurut aku ini ya, menurut aku dia tuh dari kecil sampai besar diajarin oleh mamanya yang Naama ini. Dan kalau kita kemarin belajar, orang Amon ini kan menyembah dewa apa yo? Bulan. Dewa bulan. Namanya Milkom namanya. Milkom. Ada juga Molek. Itu tuh dewa-dewa yang dimana mereka mempersembahkan anak dibakar
Nah, ini sangat keji soalnya, ini penyembahan berhala orang Amon ini gitu ya. Lalu dia katakan apa lagi? Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Nah, kita di sini melihat kalau kerajaan Yehuda juga melakukan persembahan berhala yang membuat Tuhan cemburu terhadap mereka. Nah, ini kita harus ingat ya dengan sesama. Nanti di akhir kesimpulan aku balik lagi ke sini kalau persembahan mereka itu seperti pelacur itu menimbulkan kecemburuan Tuhan terhadap apa yang mereka lakukan. Oke? Lalu dikatakan di sini, Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. jadi dari awal di Israel yang di utara dan yang di selatan Yehuda sama-sama duanya gagal. Sama-sama menyembah berhala. Yang di utara takut kehilangan kekuasaan Yerobeam. Yang di Yehuda yang di selatan si Rehobeam diajarin mamanya karena perkawinan campur antara Salomo dan mamanya Amon ini. Waliau, kacau ini semua. Tidak ada yang taat satu juga gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari timelinenya di kerajaan Yehuda ini banyak yang oke lah sebenarnya. Ada yang takut sama Tuhan juga. Kalau kita melihat di jalan waktunya ada Abiam, ini jahat. Asa itu jahat. Asa itu baik. Yosafat itu baik. Yosafat kan yang dikepung banyak 3 bangsa itu kan, lalu dia berdoa gitu. Jadi ada beberapa raja-raja di kerajaan Yehuda ini yang baik, tapi lama-kelamaan sebenarnya semakin jahat. Nah, walaupun mereka baik, ada raja-raja yang baik, tapi mereka tidak mencabut altar-altar yang di atas gunung. Nah, itu menjadi jerat bagi kerajaan Yehuda juga. Nah, kalau kalian melihat juga timeline-nya di sini antara kerajaan utara dan selatan, kerajaan utara ini hancur duluan oleh kerajaan Asyur. Kalau masih ingat ya podcast kita sebelumnya, bisa dilihat kalau kalian miss itu ya. Lalu 120 tahun kemudian baru kerajaan Yehuda ini hancur. Nah, diserangnya oleh kerajaan yang berbeda. Kenapa kerajaan Asyur tidak menyerang juga kerajaan Yehuda di selatan pada saat mereka menghancurkan kerajaan utara Israel? Karena perlindungan Tuhan menurut aku. Sebenarnya kan itu tinggal gampang kan ke selatan gitu kan. Tapi karena perlindungan Tuhan dan Tuhan berjanji akan tetap menjaga kerajaan Yehuda sampai ada suatu raja yang benar-benar jahat. Namanya Raja Manasyeh. Nah, Raja Manasyeh ini benar-benar jahat lah, paling buruk. Dan Tuhan tuh berfirman kalau kerajaan Yehuda juga akan dihancurkan pada saat zaman Raja Manasyeh. Menyedihkan sekali ini. Aduh, kacau semua. 2 Raja-Raja 21, 10-11. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaran para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Nah, kita bisa lihat dosa itu semakin lama semakin jahat, semakin dalam, luar biasa. Lalu, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya, dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab, dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus dibalikan pula menungging. ya di sini kita bisa melihat mungkin orang selatan Yehuda ini memiliki pengharapan kalau kota Yerusalem itu kan kotanya Tuhan, pencipta alam semesta. Masa bisa dihancurkan gitu kan? Tapi Tuhan sendiri berkata, ya ini sudah cukup, sudah cukup kesabaran. Kalau kita melihat timelinenya itu sekitar 300-400 tahun. Dari zaman 1000 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi ya dihancurkan Babylon. Jadi Alkitab itu sebenarnya sangat luar biasa. Jadi kita kalau menaruh pengharapan kita pada apapun juga, make sure kita menaruh pengharapan kita itu pada Tuhan saja.
Jangan sampai kita menaruh pengharapan terhadap gereja kita atau apapun yang baik orang tua kita, karena mereka pasti akan tidak seperti Tuhan lah. Tidak ada yang bisa mengambil posisi Tuhan. Gitu. Di sini juga kita melihat kalau Tuhan berkata Yerusalem juga akan aku hapus. Lalu dikatakan, Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. nah di sini dikatakan juga kan akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Dulu bangsa-bangsa yang menduduki tanah tersebut menyembah berhala yang membunuh anak-anak mereka dengan membakar mereka. Sekarang Israel dan Yehuda melakukan hal yang sama. Tuhan menjatuhkan hukuman yang sama. Oke, terus? Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat Manasye ini sangat jahat ya. Dia membunuh banyak orang. Dan juga anaknya juga kalau kita baca dari 2 raja-raja sebelumnya dikorbankan sebagai korban bakaran. Luar biasa Manasye ini. Sepertinya sudah tidak ada harapan ya buat kerajaan Yehuda juga ya. Tapi kalau kita melihat dari 2 raja-raja setelahnya, ternyata ada raja yang baik yang keluar. Yang paling luar biasa dari sejarah Israel. Siapa hayo namanya? Widih. Soalnya dia bikin translate saya, saudara-saudara. Oke, namanya adalah Raja Yosia. Yosia ini adalah raja yang terbaik. Dia ini cucu dari Manasye. Kamu bisa bayangin nggak kalau grandpa-nya jahat, kakeknya jahat, cucunya jadi orang baik? Bisa jadi sebenarnya. Jadi tidak ada yang tidak ada harapan gitu. Kalian bisa merubah nasib keluarga kalian. Oke, di sini dikatakan 2 Raja-Raja 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Nah, di sini dikatakan dia jadi raja umur berapa? 8 tahun. Kok bisa jadi raja umur 8 tahun ya? Bapaknya meninggal kali. Widih. Pura-pura nggak tahu, padahal tahu. Bapaknya nih Amon meninggal karena dibunuh. Nah, Amon dibunuh oleh servantnya, hamba-hambanya di kekerajaan itu. Makanya Yosia ini menjadi raja pada saat dia berumur 8 tahun. Menurut kamu pada saat dia berumur 8 tahun ini siapa yang sebenarnya memerintah kerajaan Israel? Pamannya kali. Pamannya. Menurut aku ini mamanya yang memerintah. Iya, bisa aja Yosia ini duduk di atas kerajaan, di kursi kerajaan, tapi yang memberikan policy untuk kerajaan Israel mungkin aja mamanya kan di belakang layar gitu kan. Dan juga di sini sebenarnya kita bisa melihat kalau kita kontraskan dengan Yeroboam, mamanya orang Amon, di sini Yosia bisa menjadi orang baik juga, orang yang takut akan Tuhan, pasti karena mamanya. Makanya untuk ibu-ibu di sana semua jangan pernah merendahkan panggilan Tuhan terhadap kalian. Kalau kalian menjadi ibu seseorang, kalian tidak pernah tahu anak kalian itu bisa menjadi raja yang baik atau menjadi raja yang jahat, tergantung kalian. Jadi ambil posisi itu dengan takut dan gentar untuk mengajarkan kepada anak-anak kalian untuk takut akan Tuhan. Karena di sini Yosia dikatakan apa? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kamu ingat yang dari podcast sebelumnya, Yeremia ini kan kangen ya dengan seorang sosok Daud. Di sini dikatakan loh, Yosia ini sama seperti Daud. Wah, itu sih menurut aku tidak ada title yang lebih luar biasa lagi yang bisa Yeremia berikan ya. Dikatakan Yosia ini sama seperti Daud. Hidupnya benar gitu dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Luar biasa. Nah, kita di sini juga mau melihat apa yang terjadi pada zaman Yosia yang kita bisa melihat kenapa kerajaan Yehuda itu jadi hancur. Oke? 2 Raja-Raja 22 ayat 8 sampai 9. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Apa yang ditemukan? Kitab Taurat.
Waduh, jadi selama ini tuh kitab Taurat itu ngumpulin debu tuh di rumah Tuhan. Jadi kalau kalian punya Alkitab di rumah dan juga tidak pernah dibuka, ya ini juga sama nih. Di rumah Tuhan Alkitabnya nggak pernah dibuka gitu ya, tidak pernah dibaca dan mereka tidak pernah tahu apa isinya gitu. Yang mereka tahu bait Allah harus ada kitab Taurat, tapi tidak pernah dibuka dan dibaca. Segitu menyimpangnya kah bangsa Yehuda ini ya? Iya, nah nanti kita lihat seberapa besar mereka menyimpang karena mereka tidak pernah melakukan apa yang Tuhan tulis di kitab Taurat itu. Lalu dikatakan, Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. nah di sini jadi ceritanya mereka tuh sebenarnya nggak mau mencari kitab Taurat di rumah Tuhan, tapi mau mencari apa namanya? Iya, uang bendahara gitu kan. Tapi mereka menemukan kitab Taurat itu dengan tidak sengaja. Lalu apa yang terjadi? Safan, panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengarkan perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Nah, di sini kita harus tahu Alkitab, firman Tuhan, itu bukan jimat. Jadi nggak bisa tuh kita taruh di atas kepala kita, lalu masalah kita hilang. Alkitab itu harus dibaca. Harus dibaca. Jadi kalau misalnya kalian punya Alkitab, bacalah itu. Dan juga kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu sejarahnya. Tapi kitab itu harus dibaca. Kita tidak bisa bilang ke setan pakai Alkitab enyahlah gitu. Tapi kita tidak pernah mengkutip apa isinya. Jadi Alkitab itu harus dibaca, saudara-saudara. Amin. Dan juga kita di sini melihat respons yang baik ya dari Raja Yosia. Dia mendengar apa firman Tuhan dari kitab Taurat dan dia langsung bertobat. Nah, makanya dibilangnya Yosia ini seperti Daud. Daud juga kan langsung bertobat kan setelah dikasih tahu oleh Nabi Nathan kan. Lalu respon Yosia begini. Pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Nah, Yosia sadar ratusan tahun Israel, Yehuda ini sudah sangat mengundang kemarahan Allah pencipta alam semesta. Nah, dia bertobat dan dia bilang kita harus bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat selama nenek moyang kita ini. Dan juga dia melakukan reformasi yang sangat luar biasa di kerajaan Yehuda. Bait-bait Allah yang palsu dihancurkan dan juga pokoknya semua penyembahan berhala itu dilenyapkanlah dari Yehuda, dari kerajaan Yehuda. Makanya dia ini adalah raja yang sangat terbaik lah di kerajaan Yehuda tersebut gitu kan. Namun walaupun Yosia melakukan semuanya itu, ada respons nih dari Tuhan di 2 Raja-Raja 22 ayat 15. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Jadi pertobatan Yosia ini tidak akan menahan, ya udah terlambat. Apa keputusan Tuhan pada zaman Manasye ini akan terjadi? Basically Tuhan bilang begitu. Apa yang sudah dia firmankan pada zaman kakeknya Yosia ini akan terjadi pada zaman Manasye. Terus dikatakan, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah di sini kita melihat kalau cuma baca begini kan kesannya Tuhan tuh tukang marah ya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat timelinenya, sejarahnya ini sudah ratusan tahun loh Tuhan itu bersabar. Kalau ada orang yang bilang Tuhan di perjanjian lama itu tukang marah, ya kita harus tahu timelinenya Tuhan tuh sudah sangat sabar ratusan tahun. Bahkan nanti kita bisa melihat dari zaman hakim-hakim ini kurang lebih itu 800 tahun Tuhan sudah sangat sabar dengan bangsa Israel.
Terus dikatakan, Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengarkan hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman nah Tuhan. jadi di sini Tuhan melihat loh pertobatan Yosia itu, walaupun keputusan Tuhan itu tetap akan terlaksana, tetapi karena doa dari Yosia dan pertobatan dan segala suatu reformasi yang Yosia lakukan, apa yang akan terjadi? Ayat 20. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Jadi kita tahu kehancuran Yerusalem, kehancuran kerajaan Yehuda ini tidak akan terjadi pada zaman Yosia. Jadi di-delay ya. Di-delay. Nah, kita nggak pernah tahu apakah itu rencana Allah dari awal atau karena doa atau ya Yosia. Tapi menurut aku pastilah ada ambil andil doa dan pertobatan Yosia ini terhadap bangsa Yehuda. Makanya mereka bisa lebih lama dari kerajaan Israel. Selama 120 tahun gitu. Jadi kita jangan pernah berhenti di mana kita mau bertobat, kita harus melakukan pertobatan kalau kita tahu kita salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Lalu dikatakan di sini kenapa Tuhan marah? Apa coba? Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Apa itu Paskah? Passover. Widih, Passover. Jadi waktu kalau kita mau bahas lagi, waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, kan terjadi tuh yang anak sulung kan, lalu dikorbankan domba kan, ditaruh darah di atas pintu kan, supaya anak sulung mereka tidak mati. Nah itu namanya Paskah atau Passover. Nah orang Israel itu disuruh untuk mengingat Paskah, mengingat Passover dengan cara mengorbankan anak lembu dan juga makan roti tidak beragi. Tapi ternyata tidak pernah dilakukan dari zaman hakim-hakim. Padahal sebenarnya ini sangat penting ya untuk dirayakan. Kenapa coba? Mengingat Mesias mereka yang akan datang. Widih, ini nggak ada di notes saudara-saudara, luar biasa. Iya, sebenarnya Tuhan mau mereka lakukan ini supaya mereka mengingat dan tahu waktu Mesias mereka itu akan datang, akan terjadi hal yang sama. Nah, makanya di sini coba kita baca 23:22. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Jadi selama zaman para hakim-hakim sampai ke zaman raja-raja. Berapa tahun tuh itu? Ratusan tahun. Iya, dari zaman 1400 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Jadi 800 tahun. Kamu kalau punya pacar yang disuruh sesuatu, suruh buang sampah, misalnya aku nih sebagai suami, kamu suruh aku buang sampah, keluar hari Senin, terus aku nggak kerjain sampai ribuan tahun. Kamu bakal gimana? Ya marah lah, 5 menit aja marah kayaknya. Kamu harus belajar dong dari Tuhan. Dia 800 tahun dia sabar loh itu. Dia tidak murkanya baru diturunkan 800 tahun setelahnya. Jadi kalau ada yang bilang kalau Tuhan di perjanjian lama itu adalah Tuhan yang suka marah-marah, ingatlah Tuhan sabar 800 tahun tidak pernah memberikan penghukuman terhadap bangsa Israel dan Yehuda. Amin. Nah, dikatakan 2 Raja-Raja 23 ayat 25 sampai 26 mengenai Yosia. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Ya, jadi di sini kita bisa melihat betapa baiknya Yosia dan dikontraskan ya dengan kakeknya itu tuh, si Manasye yang sangat jahat itu kan. Dan kita tahu apa yang difirmankan Tuhan pada zaman Manasye ini terjadi pada zaman Raja Jehoyakin. Ya, itu di tahun 605 gitu. Di sini dikatakan
Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Waduh, ini sedih sekali nih. Walaupun nama Tuhan sudah ditaruh di Yerusalem, tapi karena kenakalan dan rebellion ya dari bangsa Yehuda ini, akhirnya Tuhan menjatuhkan hukumannya juga. Jadi kita harus hati-hati kalau kita mengtuhankan sesuatu, jangan sampai kita seperti bangsa Yehuda ini, bermain-main dengan dosa, tidak mengetahui kalau ada Allah pencipta semesta alam. Amin. Nah, kita tahu sekitar tahun 600 sebelum Masehi, Yerusalem ini direbut oleh Nebukadnezar. Nah, nanti di podcast selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuangan bangsa Yehuda di Babylon, Nebukadnezar. Siapa yang paling kamu kenal, ayo? Daniel. Widih, Daniel tentunya. Daniel ini sangat terkenal dan nabi yang sangat luar biasa menurut aku ya. Nanti kita bakal bahas di podcast selanjutnya. Tapi kenapa kita mau belajar mengenai hal tersebut? Kenapa kita harus belajar mengenai apa yang terjadi pada zaman kerajaan Israel ini terbelah dua menjadi utara dan selatan? Karena tadi kan aku udah bilang, apa yang mereka lakukan itu membuat Allah itu cemburu, membuat Tuhan itu cemburu. Kamu tahu nggak kenapa bangsa-bangsa bukannya non-Yahudi ini dipilih oleh Tuhan juga pada akhirnya? Karena untuk membangkitkan cemburunya Israel. Betul sekali. Karena pembalasan adalah pembalasan itu milik Tuhan. Dan dia akan membalasnya seperti di Ulangan 32 ayat 35. Jadi Tuhan itu memilih kita semua untuk membuat bangsa Israel ini cemburu sebenarnya. Ini sangat luar biasa dan tidak banyak orang yang tahu akan hal ini. Tapi sebenarnya Tuhan udah rencanakan belum ya sebelum ini semua? Menurut aku sih semua itu sudah direncanakan. Soalnya kan pada zaman Abraham dibilang melalui benihmu bangsa-bangsa akan diberkati. Melalui benihnya Abraham yaitu Yesus Kristus. Tapi apakah caranya dengan penolakan bangsa Israel terhadap Mesias? Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu kalau mereka akan menolak sebenarnya. Dan sebenarnya kesalahan bangsa Israel yang paling utama dan yang ultimate itu adalah pada zaman Yesus. Di mana mereka menolak yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah, makanya penolakan mereka itu di sini Paulus Paulus itu mengerti dengan perjanjian lama dan dia juga mengerti kenapa bangsa-bangsa non-Yahudi itu juga diselamatkan untuk mengundang kecemburuan bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Oke, jadi kita lihat ya dari Roma 11 ayat 11 sampai 12. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Nah, di sini mereka ini siapa nih mereka? Bangsa Israel. Bangsa Israel atau bangsa Yahudi ya. Lalu dikatakan apa? Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau pelanggaran mereka itu, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Untuk membuat apa? Mereka cemburu. Untuk membuat mereka cemburu. Jadi kalau kita mengerti dari perjanjian lama dan juga nanti kita belajar di perjanjian baru, sebenarnya pemilihan kita itu adalah untuk membuat bangsa Israel ini cemburu. Gitu. Terus ayat selanjutnya. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Nah, pelanggaran mereka itu menjadi sesuatu kekayaan bagi kita. Kita jadi bisa mengenal akan Allah itu karena pelanggaran mereka sebenarnya. Nah, tapi Paulus di sini berkata kalau mereka menerima Kristus akan lebih lagi. Kita akan mendapatkan berkat lebih lagi ketika mereka bertobat, gitu kan. Lalu dikatakan ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Nah, di sini Paulus berkata, aku nih bangga lah ya, kayak bersyukur dengan panggilannya untuk bangsa-bangsa yang bukan non-Yahudi. Kenapa? Bisa membangkitkan Kecemburuan kepada bangsa Israel.
Kalau kalian tahu, Paulus itu sebenarnya orangnya sangat patriotik ya. Dia sangat mencintai bangsa Israel. Bahkan di mana aku lupa dia bilang, di Roma juga ya, dia bilang aku kalau bisa menggantikan Israel, aku rela kehilangan keselamatan aku. Itu luar biasa itu sampai bisa bilang begitu Paulus ini. Jadi Paulus ini adalah orang yang sangat patriotik dan dia bersyukur dengan pelayanannya kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi supaya bisa membangkitkan cemburu kepada bangsa Israel. Nah ini kalau kita mengerti, ini sangat luar biasa. Jadi panggilan kita itu, gereja-gereja itu adalah sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk membuat bangsa Yahudi atau bangsa Israel tersebut cemburu. Karena apa yang telah dilakukan bangsa Israel di zaman perjanjian lama. Mereka telah membuat Allah, pencipta alam semesta, cemburu dengan menyembah Allah-Allah lain yang tidak asli gitu kan. Nah, kalau misalnya pertanyaan boleh dong ya. Nah, kalau misalnya nih ada orang-orang yang ngomong, oh kita sebagai orang non-Yahudi, pengikut Kristen, kita harus nih membela bangsa Yahudi tanpa syarat. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel itu kan pilihan Tuhan. Nah, menurut kamu tuh gimana tuh? Wah, itu kalau kayak begitu ya salah juga ya. Soalnya kan kita sudah belajar kan dari pelajaran perjanjian lama aja, Raja Manasye aja berbuat kejahatan, akhirnya Tuhan menghukum. Jadi itu bukan berarti kalau segala sesuatu yang Israel lakukan kita harus mendukung. Tuhan saja bahkan menghukum bangsa Yahudi karena mereka tidak taat dan mereka melakukan banyak dosa. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang percaya akan Alkitab, yang percaya akan firman Tuhan, kita juga harus tahu itu gitu. Jadi kita tidak buta akan firman Tuhan, tidak buta apa kehendak Tuhan, terus mendukung gara-gara Israel itu bangsa pilihan Tuhan, kita mendukung apapun yang mereka lakukan. Tidak seharusnya seperti itu gitu. Tetap harus adil ya, dan siapa yang benar kita harus mendukung yang itu, dan yang tergencet kita harus bela juga ya. Ya, apalagi kan sekarang khususnya lagi zaman begini kan banyak yang berkata sana sini, tapi kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Dan kita harus tetap Injil keselamatan itu untuk seluruh bangsa, termasuk bangsa Yahudi juga. Nah, di sini di Roma 11 ayat 15, Paulus meneruskan nih, apa katanya? Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Nah, Paulus menutup dengan hal ini, katanya kalau mereka menerima Injil keselamatan, kalau Yesus itu adalah Mesias, apakah itu artinya nanti akan ada hidup dari antara orang mati? Paulus nih mengerti benar gitu, kayak yang aku jelasin di podcast sebelumnya kan, kalau mereka menerima bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, kedatangan Yesus kedua kali itu akan datang. Nah itu walaupun sangat sedihnya mereka harus dikepung bangsa-bangsa untuk menerima hal tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya panggilan gereja ini kan salah satunya adalah untuk membuat bangsa Yahudi ini cemburu. Menurut kamu selama 2000 tahun ini panggilan bangsa yang bukan non-Yahudi sebagai gereja sudah melakukan hal tersebut atau belum? 50-50 ya, ada yang udah bagus, tapi lebih perlu diimprove ya. Masih perlu banyak bertobat kayaknya. Ya, kalau misalnya kita belajar sejarah, sebenarnya kita juga gagal ya dalam hal tersebut ya. Dari zaman Katolik juga tidak melakukan hal tersebut. Reformasi juga, Martin Luther kalau kalian tahu ceritanya, dia juga pada akhir hidupnya ya gitulah membenci orang Yahudi karena mereka diinjili oleh Martin Luther dan menolak. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah kekristenan, kita memiliki sejarah yang buruk ya untuk mengundang kecemburuan ini. Mereka bahkan melihat Yesus itu adalah Allah orang bukan non-Yahudi. Padahal sebenarnya Yesus itu kan datang dari bangsa Yahudi gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang kita ini sebenarnya sudah gagal. Tapi di zaman sekarang ini sangat menarik karena sudah banyak orang melihat kalau Yesus itu adalah dari bangsa Yahudi dan dia akan datang kembali juga untuk orang-orang Yahudi juga gitu. Sangat menarik. Mau tanya lagi? Ya. Menurut kamu gimana orang-orang yang percaya dengan replacement teologi, yaitu bahwasanya gereja itu sudah menggantikan peran dari bangsa Israel di dalam dunia lah gitu. Ya makanya kita harus mengerti teologi ini dari perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Soalnya kebanyakan orang yang melihat hal tersebut itu hanya melihat dari perjanjian baru.
Nah, kita sebenarnya tidak mau sih mendapatkan peran bangsa Israel. Kamu masih mau misalnya mengikuti hukum-hukum Taurat? Enggak kan? Kita memiliki janji yang baru dari Allah. Karena itu janji yang baru dari Allah ini lebih sangat luar biasa daripada di perjanjian yang lama. Maka dari itu kita bisa mengundang kecemburuan bagi bangsa Israel sebenarnya. Tapi kan kalau yang replacement theology itu kayak bilang, oh kita bangsa Israel secara rohani gitu kan. Itu nggak ada di Alkitab. Jadi itu sebenarnya invento apa ya, sesuatu yang diinvent orang-orang yang tidak mengerti perjanjian lama sih menurut aku. Jadi sebenarnya ada rencana Allah yang luar biasa di sini yang harus kita mengerti kalau gereja itu tidak menggantikan Israel. Israel itu ada posisinya, perannya sendiri gitu. Gereja ada perannya sendiri. Jadi kita tidak boleh menyatu-nyatukan atau mengganti-gantikan. Iya, kita ada perannya sendiri dan peran kita sebenarnya lebih luar biasa sih menurut aku daripada peran Israel. Dan juga kalau misalnya kita dibilang bangsa pilihan Allah, ya mereka bisa bangga atau gimana, tapi sebenarnya menjadi bangsa pilihan Allah juga ada responsibility. Ada responsibility-nya, ya ada tanggung jawabnya sendiri gitu. Di perjanjian lama kita melihat mereka ini sebenarnya sasaran empuk sih buat si setan. Makanya apa yang terjadi di perjanjian lama ini menurut aku kita bisa melihat perseteruan antara benih si ular dan benih wanita. Nah di kisah raja-raja ini kita melihat kalau kekalahan bangsa Israel ini ya itu juga memang perseteruan antara benih si ular ya. Menurut aku si setan ini sudah menaruh jebakan-jebakan Batman semua. Ya begitulah, tapi kita tahu Tuhan Allah kita itu berdaulat lebih dari segalanya dan dia sudah tahu dan merancangkan semuanya ini supaya keselamatan juga datang kepada bangsa-bangsa. Dan kita harus bersyukur akan hal tersebut. Amin. Amin. Makanya menarik banget yang kamu bilang tadi ya. Sesuatu yang mungkin bisa kita lihat negatif tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi positif gitu ya. Sesuatu yang kecemburuan tuh kan negatif mungkin ya, tapi dari situlah datang keselamatan untuk bangsa-bangsa lain ya. Ya, cuma Allah kita saja yang bisa membalas dengan memberkati bangsa-bangsa lain. Luar biasa. Luar biasa. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. God bless you.